Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa hebat. Oke, baik. Gimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Oke. Yang tidak hadir hari ini siapa? Teman. Dharma. Kenapa Dharma? Sakit gigi masih Pak. Oh, masih sakit gigi yang kemarin ya? Dikontrol. Oh iya, baik. Jadi karena Dharma teman kita tidak bisa hadir hari ini, kita doakan saja semoga dia cepat sehat dan bisa bergabung pada pembelajaran berikutnya. Amin. Oke, semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak pengen yang mimpin doa itu coba Mas Diva mimpin doa. Baik, kita maju dulu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Baik. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita semuanya berdiri dulu dan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Sambil tepuk-tepuk Ya, coba. sambil tepuk tangan ya. Oke, fokus dulu. Benderaku, lambangku tiada berlian di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Anak-anak semuanya masih ingat gak materi kita yang kemarin? Alam, ragam bentang alam di Perairan dan daratan. ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk di bab 8 topik B, yaitu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Baik, sebelumnya Bapak pengen bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oke, seperti yang kemarin-kemarin, kalau Bapak menjelaskan di depan, anak-anak semuanya harus menerima dan mendengarkan. Kemudian kalau bapak bertanya, anak-anak harus menjawab dengan baik dan sopan dan benar ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Apa? Bekerja sama dengan teman kelompok diskusinya. Oke, yang terakhir apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi? Mendengarkan. Oke, baik, semua anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sekarang kita coba tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah siap ya? Baik, kalau sudah siap, coba Bapak pengen tanya dulu, kenapa orang yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, dan juga dataran rendah itu bisa memiliki cara hidup yang berbeda? Kalau di wilayah pantai itu gimana Mas Diva, cara orang bertahan hidupnya? Iya, kalau di daerah dekat pantai itu cara hidupnya dengan jadi nelayan Pak. Jadi nelayan. Terus kalau yang di daerah pegunungan, coba Mbak Dewi. Jadi petani atau pekebun, Pak? Ya, bertani atau berkebun. Kemudian yang daerah dataran rendah apa, Mbak Dinis? Petani, Pak. Petani apa? Padi. Padi. Terus? Pedagang, Pak. Iya, PNS, pedagang. Pak. PNS ya, ada juga. Oke, baik. Coba kalian perhatikan ke depan. Ya, oke. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu kalian mampu menjelaskan hubungan bentang alam dan adaptasinya. Kemudian murid dapat mengidentifikasi bentuk adaptasi di lingkungan sekitar. Nah, semuanya sekarang Bapak punya video pembelajaran, nanti kalian simak terlebih dahulu ya. Ya. Oke, sekarang disimak videonya. Kenalkan, namaku Alif. Hai, perkenalkan, namaku Via. Kami di sini akan membahas topik yang menarik banget loh. Betul, kali ini kita akan ngomongin tentang bentang alam. Pasti udah pada penasaran kan tentang sungai dan lautan. Bentang alam itu terbagi menjadi dua jenis loh, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi merupakan wilayah dengan ketinggian lebih tinggi dari permukaan laut. Contohnya pegunungan, sedangkan dataran rendah biasanya lebih datar dan terletak di dekat permukaan laut. Seperti dataran pantai. Yuk, kita bahas lebih lanjut mengenai dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, baik. Tadi untuk video pertama kita lanjutkan ke video yang kedua. Pada zaman dahulu, bumi kita masih muda. Gunung berapi meletus mengeluarkan api, batu dan lava panas. Dari letusan dahsyat itu, lahirlah gunung yang tinggi menjulang
Di sana tertutup barat, tempat sungai dan laut bermuara. Di bawah ada rasa yang mampu kencang. Air tubuh. Baik anak-anak semuanya, setelah tadi kalian memperhatikan video yang Bapak sampaikan, tadi di dalam video itu adalah proses terbentuknya bentang alam. Terus di dalam video tadi bentang alamnya ada apa aja? Dua gunung. Ada gunung, terus Perairan. Perairan. ada perairan ya. Terus tadi di perairan itu yang menjorok dari daratan ke arah lautan itu apa? Tanjung. Kemudian air menggenang di satu sisi itu apa? Danau. Oke. Baik. Nah, pengertian bentang alam, ada yang mau bantu Bapak membaca? Siapa? Ya, Mbak Dewi. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terhampar luas dari berupa daratan maupun perairan. Bentang alam disebut juga penampakan alam. Bentang alam dapat berasal dari peristiwa alam, namun ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Oke, dari pengertian bentang alam ini dapat kita simpulkan bahwa bentang alam itu ada yang bersifatnya alami dan ada yang buatan. Paham sampai sini? Nah, oke, kita lanjut. Pembentukan bentang alam. Nah, pembentukan bentang alam itu yang pertama terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi. Kemudian ada cuaca dan iklim, terus ada erosi atau pelapukan, kemudian ada bencana alam, aktivitas gunung Merapi dan juga gerakan lempeng bumi. Nah, keenam hal ini itu dapat menyebabkan pembentukan atau perubahan suatu bentang alam. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kita lanjut. Kemudian, coba di bagian gerakan lempeng bumi ada yang mau baca? Saya, Pak. Mas Diva. Ya, gerakan lempeng bumi. Dalam bumi terdapat lempeng bumi yang dapat bergerak dengan cepat maupun lambat. Pergerakan ini kemudian menghasilkan bentang alam seperti gunung, lembah, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya erosi atau pelapukan. Jadi pengipisan atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah disebabkan oleh air, angin, atau es. Sehingga bentang alam di permukaan bumi dapat berubah bentuk seperti lembah, jurang, atau sungai yang memotong lahan. Oke, baik. Dari proses erosi atau pelapukan itu ternyata bisa merubah bentang alam, berubah bentuknya. Jadi kayak lembah, terus jurang ataupun sungai yang memotong lahan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Coba apa lagi nih? Oke, sekarang Mbak Dinda coba baca Mbak Dinda, bantu Bapak. Iklim dan cuaca. Iklim yang kering menyebabkan terbentuknya gurun. Iklim tropis yang lembab mendukung pertumbuhan hutan yang lebat seperti Indonesia yang kaya akan hutan karena pengaruh iklim tropisnya. Oke, Indonesia iklim tropis ya. Kemudian lanjut Mbak sebenarnya. Aktivitas gunung berapi, letusan gunung berapi dan leburan batuan di bawah permukaan bumi dapat menciptakan gunung berapi, pulau vulkanik atau dataran dengan kesuburan tinggi. Contohnya rawa danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi gubar. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, bencana alam. Bencana alam itu terjadinya banjir dapat menggali lembah baru sehingga dapat mengubah aliran sungai yang awalnya sudah terbentuk. Nah, ada pun contoh bencana alam diantaranya gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan juga sebagainya ya. Nah, ini bencana alam jelas sekali bisa merubah bentang alam yang ada ya. Misalnya dari wilayah yang tanahnya miring itu bisa terjadi longsor. Nah, nanti biasanya habis longsoran itu nanti akan tercipta di bawahnya kayak datarannya lebih tinggi lagi gitu. Oke, paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah laut. Laut itu merupakan perairan yang luas dengan ciri air yang asin. Laut memiliki potensi berupa pengembangan budidaya ikan dan juga rumput laut dan juga bisa menghasilkan garam. Nah, kemudian ada tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke laut. Nah, tanjung itu dimanfaatkan untuk tambak ikan serta pintu masuk lalu lintas perdagangan. Nah, kemudian tanjung juga yang berada di kota-kota besar biasanya itu berkembang menjadi sebuah pelabuhan. Oke, anak-anak paham ya? Paham, Pak. Oke, baik, untuk materi ini kita sudah selesai. Sekarang Bapak punya LKPD. Nanti silakan anak-anak kita bentuk kelompok dulu, nanti Bapak akan membagikan. Baik, untuk yang kelompok 1 nanti dari Mbak Dewi dan juga Mbak Dinis. Kemudian nanti ya mau pen. Oke, baik, Bapak jelaskan dulu LKPD-nya. Nanti anak-anak itu nanti menulis di sini adalah nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2. Kemudian nama kalian ditulis dengan nomor absen di sampingnya, apa? Kemudian untuk LKPD 1, nah ini ada nama kelompok dan juga kelas nanti diisi. Itu nanti kalian akan menjawab soal yang ada di LKPD. Itu ada 4 soal. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian di LKPD 2, nah nanti kalian silakan tuliskan cara beradaptasi di setiap daerah yang berbeda. Nah nanti di sini ada gambar-gambarnya, nanti kalian isi adaptasi masyarakatnya di daerah yang ada di gambar, paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya.
Masih. Iya, yang sebentar lagi guys, semangat. Terus apa sih, Bu? Mas, dua ya, Bos. Hah? Iya. Dicoret ya? Itu apa pendek dua? Oh, sudah. Ini cukup gawe oh. Pinter saya Pak. Iya. Tadi kamu belum orientasi masalah. Hah? Belum orientasi masalah. Berarti masalah Video tadi loh. video, iya itu. Video sama nyanyi. Video sama nyanyinya belum tak ambil ya. lagi. Habis nanti kan habis selesai dulu sampai evaluasi. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah presentasi ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok? Ini. Kelompok ini. Kelompok 1 ya. Baik, silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan menjadi 1 adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Nomor 1, mengapa proses adaptasi diperlukan dalam sebuah lingkungan? Karena supaya bisa bertahan hidup. Nomor 4, adalah bentuk-bentuk adaptasi manusia yang kalian ketahui. Contohnya tinggal di sekitar pantai. Ya, berprofesi sebagai nelayan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oh, keren. Wah, keren. Ya, silakan dulu. Yang selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi. Buka berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari nomor 2 saya jeda dari depan saya. Guys. Akan mempresentasikan LKM 2. Itu yang pertama adaptasi masyarakat di daerah gunung itu berkebun, berternak dan agrowisata. Lalu adaptasi masyarakat di daerah pantai itu menjadi nelayan dan menjadi pramugara. Lalu adaptasi masyarakat di daerah dataran rendah itu menjadi petani, kemudian kerja di pabrik, kemudian CEO. jadi PNS. Jadi CEO. Oke, sama enggak jawabannya sama kelompok 1? Kamu juga jadi CEO. Aku direktur. Ya. Oke, silakan. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan dulu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan dikumpulkan dulu. Itu nggak? Oh iya. Jadi, ini buat jawabannya toh? Baik. Gue belum mikir langsung. Yang ngaruhin nomor 1 terus langsung LKM 2. Oke. Aku boleh. Aku masak hal ini. Nyambung orang. Ayo orang ini. Ayo, gas. Oke, baik semuanya. Tadi di LKPD 1 itu ada pertanyaan mengapa proses adaptasi diperlukan dalam sebuah lingkungan? Karena manusia itu untuk bertahan hidup dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Karena misalnya di daerah pantai itu kan terkenal dengan apa? Panas. Jadi kalau panas mereka lebih menggunakan baju yang sedikit terbuka. Kalau di daerah ya bahannya cari bahan yang adem. Kemudian kalau di daerah pegunungan itu suhunya dingin, jadi mereka pakai baju yang tebal. Nah, terus yang keempatnya itu adakah bentuk-bentuk adaptasi manusia lainnya yang kalian ketahui? Contoh tadi ya di pantai. Terus yang di gunung apa? Tadi contohnya. Berkebun. Adaptasi manusia lainnya yang kalian ketahui, bentuk-bentuk adaptasi. Kalau jenis rumahnya kalau di daerah pegunungan gimana? Pendek. Lebih pegunungan, rumah panggung ya makanya. Yang tinggi sih. Enggak panggung Mas. Sama aja. Pendek, lebih pendek. Panggung Gue nggak soalnya. Kalau di pegunungan pakai pakaian lebih tebal, Pak. Nggak mau. Wes, yang lain. Mata pencarian ya. Jadi gue mau rasa ngantuk kepo. Ya, gue langsung dulu aja. Oke, baik yang KPD keduanya itu yang pertama adaptasi masyarakat di daerah pegunungan. Ya, yang tadi jawabannya ada yang berkebun, kemudian apa lagi? Jadi petani, berternak, berdagang, yaitu di daerah dataran rendah. Ya. Kemudian adaptasi masyarakat di daerah pantai. Tadi menjadi apa? Nelayan. Ya, terus tadi selain nelayan apa lagi? Tani garam dan juga bisa buat tambak di daerah Tanjung. Bisa wisata juga. Ya, betul bisa ya. Ya. Oke, baik anak-anak, Bapak rasa semuanya sudah paham dengan soal yang ada di KPG tadi. Kemudian selanjutnya oke, kita langsung mengerjakan soal evaluasi ya. Ini Bapak bagikan, nanti silakan kalian kerjakan. Oke. Hah? Sini agak lama, kalau berarti dari 14 Oke, baik di situ ada
identitas kalian. Silakan kalian tulis terlebih dahulu, ada nama, kemudian kelas dan juga nomor absen. Isi. Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 10 menit cukup. Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai, Pak? Sudah selesai, oke. Semuanya sudah selesai? Baik, silakan kalian tukar ke sebelah. Nomor 1 Pak. Oke, baik. Yang soal nomor 1 coba bacakan Mbak Dinda. Penduduk daerah penggunaan memakai pakaian karena dari dini hal ini menunjukkan bahwa Jawabannya. alam mengenai cara manusia beradaptasi J. Jawabannya C. Oke, jawabannya C ya. Benar. Terus yang soal terakhir coba baca Mbak Dini. Dan memiliki insang untuk bernafas di air. Jika ikan hidup di darat, maka Mati. dia akan tidak dapat bertahan hidup karena tidak sesuai lingkungan. Ya, jawabannya C. C. Oke. Baik, sekarang yang benar semuanya coba angkat tangan. Oke, mana semuanya? Sudah benar semuanya ya, sangat pintar sekali. Baik, silakan dikumpulkan. Kamu kurangin A aja. Ya, putih kopi. Santai-santai. Oke, baik. Nonton video Tidak bisa ya, tidur anu. Simpulan. Kesimpulan, cek kesimpulan saya. Ya. Sama-sama. Simpulannya. Oke, tadi bentang alam. Tadi kita belajar apa aja? Baik, anak-anak semuanya, tadi kita. Ada yang ditanya. Oke, baik anak-anak semuanya. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, berarti anak-anak sudah paham semua ya. Oke, tadi bentang alam tadi ada apa aja? Ada bentang alam buatan Dan alami. alami. Terus kemudian adaptasi masyarakat di daerah pantai tadi apa saja? Pakaiannya tipis. Pakaiannya tipis. Terus pekerjaannya apa? Nelayan. Nelayan. Lagi? Tani garam. Tani garam. Terus yang di wilayah pegunungan tadi cirinya apa? Bajunya tebal. Bajunya tebal karena suhunya dingin. Kemudian profesi pekerjaannya di daerah pegunungan tadi apa? Jadi Petani sayur. Petani sayur. Oke. Terus di dataran rendah tadi apa saja? Jadi peternak. Jadi peternak. Terus CEO. CEO ya. Oke, sampai sini anak-anak semua sudah paham? Paham, paham. Baik, kalau sudah paham, Bapak mau tanya gimana gimana perasaan anak-anak semuanya pada pembelajaran kali ini? Senang. Ada yang bosan? Tidak. Oke, baik, karena anak sudah senang. Oh ya, nah tadi yang terkait dengan soal evaluasi, setelah kita lihat tadi anak-anak sudah mengerjakan, berarti anak-anak nanti tinggal mengerjakan soal pengayaan ya, karena anak-anak semuanya sudah lulus KKDP. Oke, baik, untuk pembelajarannya sudah selesai. Baik, nanti doa dipimpin oleh Mas Diva ya, silakan Mas Diva pimpin. Baik, di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, selamat siang, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan, Bapak titip salam untuk orang tua di rumah. Bapak kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.